Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Recording in wabarakatuh. progress. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nahmaduhu, kami memujimu ya Allah. Wa nasta'inuhu, kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Wa nastaghfiruhu, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Wa nu'minu bihi wa tawakkal alaih, kami berserah diri terhadap segala sesuatu yang menimpa kami hanya kepadamu ya Allah. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan diri kami dan kejahatan amal perbuatan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Apabila Allah telah memberikan hidayah petunjuk kepada seseorang, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Namun sebaliknya, apabila Allah telah murka kepada seseorang karena perbuatan atau perkataan buruk yang dilakukannya, maka tidak akan ada yang dapat menyelamatkannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dan kami bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, tidak akan ada lagi nabi setelahnya. Allahumma fasalli ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama salaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, selamatkanlah Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, serta kita semua umatnya, sebagaimana dahulu Engkau telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan para keturunannya. Dan berkahilah hidup Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, serta kita semua umatnya, sebagaimana dahulu Engkau telah memberkahi hidup Nabi Ibrahim dan para keturunannya, baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh kami tidak mengetahui sesuatu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau berikan ilmunya kepada kami. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan perjelaslah lisan kami agar mudah dimengerti. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pemahaman untuk mengamalkannya. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kami terhadap ilmu agama dan berikanlah kami kemudahan untuk dapat mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Semoga Allah catat majelis kita pada pagi hari ini sebagai majelis yang bermanfaat baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
kita baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita 2 hari raya bagi umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah setiap tahunnya, dan Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal setiap tahunnya. Setiap hari raya umat Islam tersebut selalu diawali dengan amalan-amalan khusus, Pak, Bu. Amalan khusus di Hari Raya Idul Adha kemarin apa tuh, Pak? Ibadah kurban. Diakhiri dengan ibadah kurban. Tapi ada amalan di awalnya. Dan ini diwajibkan hanya bagi yang mampu, yaitu ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Bagi kita yang belum mampu atau belum pergi ke Mekah, maka disunahkan untuk memperbanyak puasa di awal bulan Zulhijjah, khususnya pada tanggal 9 Zulhijjah atau disebut dengan Hari Arafah. Puasa dan haji ini sifatnya hablum minallah, Pak. Namun ibadah kurban itu sifatnya hablum minannas. Lalu pada Hari Raya Idul Fitri sama, demikian. Diawali dengan ibadah di bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Diwajibkan berpuasa siang harinya. Disunahkan untuk qiyamul lail, taraweh, tadarus di malam harinya. Sifatnya hablum minallah. Namun diakhiri dengan zakat fitrah dan bayar fidyah bagi yang tidak berpuasa, yang sifatnya hablum minannas. Apa hikmah di balik 2 hari raya umat Islam ini, Pak, Bu? Ini menerangkan kepada kita bahwasannya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup dengan hablum minallah saja, namun harus diiringi dengan hablum minannas. Dan inilah yang dimaksud dengan disyariatkannya ad-dinul Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengatur hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama manusia. Jamaah sholat subuh Masjid Ad-Jumar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada pagi hari ini yaitu Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah terdiri dari 2 suku kata atau 2 kalimat dalam bahasa Indonesianya, yaitu maqasid yang artinya adalah maksud atau tujuan, dan as-syariah yaitu syariat Islam, aturan-aturan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu syariat. Yang jika digabung yang berarti tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan peraturan, perintah, dan larangan dalam agama Islam. Ada kitab yang menarik, Pak, Bu. Judulnya kitab Az-Zakaul Fuqaha Wadahaul Khulafa. Ini kitab dikarang oleh Imam Hubairi, yang artinya kejeniusan para orang fakih, kejeniusan para alim ulama, dan kepiawaian, kecantikan, keindahan dalam mengelola sesuatu oleh para khulafa atau pemimpin umat Islam. Nah, di sini disebutkan ada 2 kisah, Pak, yang saya ingin sampaikan, menarik. Yang pertama kisah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tatkala beliau menemani baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib, yang kelak akan berubah menjadi Madinatul Munawwarah.
Saat Abu Bakar As-Siddiq hendak hijrah dengan baginda Nabi Muhammad SAW, sebelum mereka bersembunyi di gua Hiro, maka ada yang bertanya. Karena waktu itu diperintahkan oleh Abu Jahal dan para dedengkot kafir Quraisy untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggantikan Nabi di tengah malam untuk meniduri tempat kasur Nabi untuk menipu para pembunuh bayaran tersebut. Di tengah perjalanan ada yang bertanya, ini siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawabnya dengan cerdas, dengan jenius. Dan ini nanti ada kaitannya dengan maqasidus syariah tersebut, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, dia Al-Hadi. Dia seorang petunjuk. Kalau bahasa sekarangnya, dia ini penunjuk jalan. Penunjuk jalan bagi saya. Al-Hadi. Abu Bakar As-Siddiq tidak berbohong, namun mengelabui yang menanya tersebut, yang mencari baginda Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Al-Hadi bagi Abu Bakar maksudnya petunjuk dunia dan akhirat. Baginda Nabi ini adalah petunjuk bagi Abu Bakar As-Siddiq, meniti jalan yang lurus, siratal mustaqim di dunia dan akhirat. Al-Hadi, betul. Bukan penunjuk jalan, tapi penunjuk jalan di dunia dan akhirat. Namun bagi orang yang bertanya, karena pada zaman itu banyak petunjuk-penunjuk jalan, maka bagi yang bertanya itu hanya seorang sekedar penunjuk jalan saja, bukan yang dimaksud sebagai penunjuk jalan dunia dan akhirat. Selanjutnya kisah yang kedua, Pak, Bu, yaitu kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, tatkala beliau hidup di zaman mihnah, zaman ujian, zaman cobaan, yaitu pada saat kekhalifahan Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh khilafah yang bermazhab aliran Mu'tazilah. Ma makna Mu'tazilah? Mu'tazilah ini, Pak, itu paham, ya kalau bahasa sekarang nih, liberal lah. Paham liberal memimpin saat itu, dan paham Mu'tazilah ini tidak mengakui bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran derajatnya lebih tinggi daripada manusia. Al-Quran derajatnya lebih tinggi daripada makhluk. Kaum Mu'tazilah tidak mengakui itu. Bahkan dia berani menumpahkan darah demi menegakkan pahamnya, yaitu selain Allah Al-Khaliq adalah makhluk ciptaannya, termasuk Al-Quranul Karim. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu dikenal dengan zaman mihnah, zaman ujian, zaman fitnah, zaman cobaan pada saat Bani Abbasiyah berkuasa. Imam Syafi'i dipanggil oleh para alim ulama yang lain. Imam Syafi'i menjawab dengan cerdas, Pak. Imam Syafi'i menjawab dengan jenius. Tatkala beliau ditanya, wahai Imam Syafi'i, apakah menurutmu Al-Quran itu makhluk atau bukan? Imam Syafi'i paham, jika dia menjawab dengan pemahamannya yang benar, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, maka dia akan dipenjara dan disiksa. Dan akhirnya akan menyebabkan dia tidak dapat menyebarkan ilmu yang benar kepada jamaah-jamaahnya saat itu. Maka berlaku hukum darurat, berlaku hukum menghindari kemudorotan lebih utama daripada menggapai kemanfaatan. Maka Imam Syafi'i berkelit dengan jawaban cerdasnya. Al-Quran itu makhluk.
Al-Quran itu makhluk. Sambil menunjuk Pak, Bu. Sambil menunjuk, itu makhluk. Sambil melihat telunjuknya, itu makhluk. Maksudnya apa? Tatkala Imam Syafi'i selesai ditanya oleh jamaahnya, kenapa engkau menjawab seperti itu? Padahal kami sangat yakin engkau akan menegakkan kebenaran dengan menjawab Al-Quran itu kalamullah. Aku tidak bilang Al-Quran itu makhluk, tapi yang aku bilang itu makhluk. Maksudnya telunjuk ini makhluk, Pak. Kemudian ada bocoran ternyata. Ada yang membocorkan istilah isyarat Imam Syafi'i ini. Kemudian Imam Syafi'i dipanggil kembali, ditanya kembali, ditegesin. Apakah yang kamu maksud itu makhluk itu apa gitu? Maka dia bilang Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu semuanya makhluk. Diulangi Pak sambil menunjuk jari-jarinya. Itu semuanya makhluk. Maka dengan kecerdasan dan kepiawaian jawaban Imam Syafi'i tersebut, beliau dibebaskan sehingga dapat menyebarkan ilmu yang hak kepada jamaah-jamaahnya sehingga sampai dengan kita sekarang. Dalam Maqasidus Syariah ini disebut dengan hibjud din wa hibjud nafs. Imam Syafi'i ingin mempertahankan agama hibjuddin. Jadi dalam Maqasidus Syariah itu asasnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quran surat Al-Baqarah ayat 107, Pak. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengutus kamu wahai Nabi Muhammad untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, manusia, hewan, tumbuhan, kepemerintahan, negara, dan lain sebagainya. Hindari hal-hal yang memudorotkan, yang membahayakan. Ad-dororu yuzalu. Kemudorotan, kebahayaan, dan lain sebagainya harus dihindarkan. Nah, oleh karena itu disyariatkan oleh para alim ulama, dibikin sebuah garis besar apa yang harus dijaga, yang nomor 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi dibikin seperti prioritas, Pak. Kalau Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengarang kitabnya tuh akhir-akhir ini, Pak, mengambil dari Maqasidus Syariah ini, judulnya Fikih Prioritas. Buku Yusuf Al-Qaradawi ini itu mengambil dari rincian Maqasidus Syariah ini. Maqasidus Syariah ini dicetuskan oleh Imam Syatibi. Beliau menjelaskan bahwasannya ada 3 kondisi yang harus diperhatikan oleh umat Islam, yaitu pertama ad-darurat, kondisi yang penting, yang urgen, yang utama, harus diutamakan. Nah, kondisi ad-darurat ini terdiri dari 5 yang harus dijaga. Yang pertama yaitu hibjuddin, menjaga agama. Menjaga agama maksudnya seperti ini, Pak. Ada 2 cara untuk menjaga agama. Pertama, cara untuk melanggengkan kebiasaan agar amalan-amalan agama ini tidak hilang ditelan masa, sehingga selama 14 abad baginda Nabi Muhammad SAW telah wafat, namun sampai dengan sekarang yang namanya sunnah baginda Nabi, siar-siar baginda Nabi,
dan lain sebagainya, ajaran Islam, fikih, ibadah, akidah, terutama akidah, itu tidak hilang ditelan zaman. Caranya seperti apa, Pak? Sholat berjamaah. Dengan kita sholat berjamaah, yang pertama, selain kita melaksanakan ibadah mahdoh, ibadah yang wajib bagi diri kita sendiri, kedua, kita telah mensiarkan tata cara sholat yang baik dan benar. Bagaimana kita berhubungan sosial terhadap saudara kita sesama umat Islam dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sholat berjamaah ini dahulu baginda Nabi Muhammad SAW pernah ingin, Pak. Pernah ingin. Bukannya pernah dilakukan, tapi pernah ingin. Jikalau boleh, kata baginda Nabi, jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan, jika ada umatku, umat Islam, laki-laki sehat, tapi sholat wajibnya 5 waktu tidak berjamaah ke masjid, maka ingin aku bakar rumahnya. Masya Allah. Sampai segitunya, Pak. Bahkan Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin baginda Nabi Muhammad SAW kedua setelah Bilal bin Rabah, itu pernah nanya, Pak. Pernah nanya. Ya, sehebat-hebatnya sahabat, ada fase futurnya juga, Pak. Fase lemasnya. Ya Nabi, aku kan buta nih. Gak bisa ngelihat. Sedangkan rumahku jauh dari masjid. Gak terlalu dekat. Jikalau suatu saat, kadang-kadang, jika kondisinya gak memungkinkan, aku sholat di rumah ya Nabi. Sholat wajib di rumah. Bagaimana hukumnya Nabi? Kata baginda Nabi, kamu dengar azan gak? Kamu dengar seruan sholat tidak? Dengar Nabi. Maka seru 7 seruan azan itu. Maksudnya tetap disuruh sholat berjamaah, Pak. Tujuannya apa, Pak? Supaya agama nggak hilang. Kalau sahabat Nabi, Allah oleh baginda Nabi Muhammad dikasih keringanan. Ini levelnya sahabat, Pak, yang langsung ketemu baginda Nabi Muhammad SAW, langsung melihat, langsung mendengar sabda-sabdanya, firman-firman Allah melalui baginda Nabi Muhammad, dikasih keringanan tanpa sebab yang jelas. Maka bagaimana dengan kondisi kita sekarang yang udah 14 abad nggak melihat baginda Nabi? Wallahu alam, Pak. Hilang mungkin agama nih. Oleh karena itu baginda Nabi strength bagi para sahabatnya yang imannya kuat. Namun ada kalanya baginda Nabi Muhammad fleksibel bagi para orang-orang yang baru masuk Islam. Ada level-levelnya, Pak. Nggak semua disamaratakan. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama hifdzuddin. Untuk melanggengkannya maka diadakan syiar sholat berjamaah. Namun ada juga cara mempertahankan agama dengan cara mencegah. Ada yang namanya arahan, perintah, ada yang namanya larangan, cegahan. Cara mencegah supaya agama ini tidak hilang, apa yang dicegah, Pak? Yang dicegah adalah bahwasannya umat Islam namun tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah agama. Ini kalau dibahas detail agak serem, Pak. Soalnya masalah hukum. Contoh, orang yang mencuri, orang yang berzina, dan lain sebagainya. Dalam Islam, orang yang mencuri diapain, Pak? Potong tangan. Maka untuk menjaga agama ini tetap berlaku, itu tuh, Pak, diberlakukan. Nanti akan dijelaskan di penjagaan yang kedua. Yang pertama, menjaga keberlangsungan agama, sehingga syariat
Allah Subhanahu wa taala syariatkan sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala syariatkan ibadah puasa Ramadan. Allah syariatkan ibadah haji, kurban dan lain sebagainya. Itu untuk menjaga keberlangsungan agama. Kenapa kita harus menjaga keberlangsungan agama? Ada di tahap selanjutnya, yaitu hifdzun nafas, menjaga jiwa. Orang yang membunuh satu orang saja itu sama dengan seperti membunuh seluruh manusia, Pak, dalam Islam. Masya Allah, ini saking pentingnya jiwa. Nah, jiwa ini untuk menjaganya sama seperti tadi agama. Ada yang diperintahkan Allah, ada yang dilarang atau dicegah oleh Allah. Yang diperintahkan oleh Allah yaitu kita disuruh oleh Allah kulu wasrobu wala tusrifu. Ini saya kalau ngomong tentang ayat ini agak takut, Pak. Soalnya saya badannya kayak begini. Nggak mencerminkan apa yang saya sampaikan gitu. Nauzubillah. Saya mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Makan dan minumlah kamu, jangan berlebihan. Saya berlebihan nih, Pak, kondisinya. Kenapa jangan berlebihan kata Allah? Supaya sehat. Kenapa supaya sehat? Supaya jiwanya terjaga. Orang sakit-sakitan jiwanya sakit, Pak. Ya. Itu yang diperintahkan Allah, makan dan minumlah yang bergizi dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran disyariatkan seperti itu supaya jiwanya terjaga, manusianya sehat-sehat. Baginda Nabi Muhammad umur 50, Pak. Beliau diangkat jadi Nabi umur 40. Meninggal umur 63. Selama berapa tahun tuh? 13 ya? Dari 40 ke 63, Bu. Berapa tahun, Bu? 23 apa 63? 13. Selama 23 tahun melakukan kurang lebih 56 peperangan yang beliau ikuti langsung. Yang beliau ada di medan peperangan tersebut. Naik kuda, Pak. Bayangin, Pak. Ini Bapak ada yang umurnya 50-an kan? Naik kuda, Pak. Masih kuat gak, Pak? Jujur, saya umur baru 30-an, Pak, Bu. Saya umur baru 30-an. 40 belum nyampe. Kalau bahasa baginda Nabi belum diangkat jadi Nabi itu. Belum sampai titiknya. Udah sering encok, Pak. Allahu Akbar. Hifdzun nafas. Pertama, Allah perintahkan makan yang baik-baik, olahraga dan lain sebagainya. Yang kedua yang dicegah, hukum kisos. Hukum kisos kan membunuh, Pak. Hukum kisos itu kan yang bunuh dibunuh lagi hukumannya. Kok mempertahankan jiwa? Itu yang dimaksud mempertahankan jiwa. Orang, Pak, sekali melakukan kemaksiatan biasanya ada daya majisnya, daya tariknya, daya ketergantungannya. Contoh, rokok. Ketagihan nggak, Pak? Ketagihan. Hati-hati nih yang ketagihan-ketagihan. Sekarang yang lagi heboh. Apa itu namanya? Judi online. Dulu pinjol doang, pinjaman online. Sekarang judi online, Pak. Dan ini sudah merugikan negara bertriliun-triliun. Karena judi online banyakkan pusat servernya di Singapura, pusat servernya di Australia. Duit kita ngalir lewat dunia maya, ngalir lewat bank online, mobile banking ke luar negeri. Kebayang, Pak, ruginya, Masya Allah. Tapi tetap banyak yang ngelakuin. Sampai ada yang jual rumah, jual ginjal. Nauzubillah. Ada Pak yang jual ginjal, Pak. Demi judi online tuh. Nggak dapat apa-apa, nggak makan, nggak kenyang, nggak punya barang, rumah nggak ada. Habis duit. Judi online. Nah, begitu juga dengan membunuh. Orang yang sudah berani ngebunuh pertama kali,
bisa mengulanginya dengan mudah. Makanya orang yang ngebunuh hukumannya bunuh lagi, Pak, supaya enggak terjadi kembali. Begitu juga orang yang menyaksikan, dia takut untuk melakukannya. Nah, tadi itu seperti yang di awal, cara menjaga agama, terapkan hukum-hukum Islam. Ini kalau saya sampaikan di lembaga negara kurang tepat, karena dalam lembaga negara kita tidak menerapkan hukum Islam. Namun minimal kita tahu, Pak, yang namanya maqasidus syariah. Kenapa Allah mensyariatkan hukuman yang kata orang kafir, orang yang tidak mengerti maqasidus syariah ini dibilangnya keji, dibilangnya kejam. Hati-hati, umat Islam jangan sampai seperti itu. Umat Islam harus ngerti maksud maqasidus syariahnya. Kenapa Allah mensyariatkan hukum kisos ini loh, maksudnya untuk menjaga jiwa-jiwa manusia. Baru dua nih, Pak, hifdzuddin sama hifdzun nafas. Dan ini urutannya skala prioritas, Pak, ya. Menjaga agama lebih utama daripada menjaga jiwa. Contohnya ya seperti para sahabat sama baginda Nabi Muhammad SAW dahulu perang. Perang ini banyak, Pak, yang berkorban nyawa. Tapi demi tegaknya agama harus dilakukan. Bukan berarti Allah kejam. Allah bahkan surat yang isinya tentang syariat-syariat jihad, surat yang isinya tentang babul jihad, itu surat At-Taubah, Pak. Kenapa surat At-Taubah tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Karena Allah ngasih isyarat kepada kita umatnya di akhir zaman. Allah bukannya pengen kita perang, Allah bukannya kita bunuh-bunuhan, bukan. Tapi jika agama jadi taruhannya, jika akidah jadi taruhannya, lebih baik mati daripada kita mati tidak membawa agama. Yang ketiga, Pak, hifdzul akal, menjaga pikiran. Nah, ini menjaga pikiran, kisahnya tuh kisah Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau mazhabnya namanya mazhab Hambali. Beliau sama, Pak, hidupnya sejaman dengan Imam Syafi'i, beda-beda dikit. Masih ketemu sama zaman mihna, zaman ujian itu tuh yang tadi, yaitu khilafah Bani Abbasiyah dipimpin oleh pemimpin yang pahamnya Mu'tazilah. Al-Quran adalah makhluk. Imam Hambali ditanya. Nah, Imam Hambali cerdas, tapi cerdasnya dengan cara beliau. Imam Syafi'i tadi cerdas seperti tadi, Pak. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ini semua makhluk. Ini semua makhluk. Akhirnya bebas. Karena kenapa Imam Syafi'i harus bebas? Untuk menyampaikan kebenaran di luar. Imam Hambali, zaman Imam Hambali itu kaum Mu'tazilah semakin pesat, Pak, pertumbuhannya. Sehingga Imam Hambali berada di luar pun percuma. Karena pahamnya sudah merajalela, maka dia menunjukkan keteguhan imannya. Beliau paham maqasidus syariah. Urutan pertama menjaga agama. Cara menjaga agama, maka dia rela berkorban nyawa. Bahkan dia mengutamakan akalnya yang ada di urutan ketiga. Akalnya berpaham, berpikir, mempunyai keyakinan bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, derajatnya lebih tinggi daripada manusia, daripada makhluk. Kenapa? Karena jika Al-Quran itu makhluk, maka manusia juga makhluk. Maka derajatnya sama. Jika derajatnya sama, maka manusia boleh seenaknya merubah isi daripada Al-Quran. Kan sama, Pak. Al-Quran makhluk, manusia makhluk. Makhluk sama makhluk sama derajatnya, boleh dirubah-rubah.
Imam Hambali paham ini bakal terjadi kalau dia tidak berbuat seperti ini. Maka dia menyatakan dengan tegas tatkala ditanya, Al-Quran kalamullah, Al-Quran firman Allah, derajatnya lebih tinggi. Al-Quran itu mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Manusia tidak boleh merubah-rubah Al-Quran. Dengan keyakinan, keteguhan hati daripada Imam Hambali, sehingga dia rela berkorban nyawa demi mempertahankan agama, maka kisah ini dapat merubah kekhalifahan saat itu yang dipimpin oleh kaum Mu'tazilah, seperti kisah Ashabul Kahfi, Pak. Tiba-tiba Allah bantu, Allah kirim nusratullah dengan keyakinan Imam Hambali. Seketika, nggak lama, berubah kepemimpinannya menjadi jalur yang benar kembali, tidak dipimpin oleh kaum Mu'tazilah. Allah yarham Imam Hambali. Namun Imam Syafi'i tidak salah, karena Imam Syafi'i berada di fase-fase awal zaman mihnah. Imam Hambali berada di fase-fase akhir zaman mihnah, zaman fitnah, zaman ujian. Mereka berdua benar. Di fase awal harus ada yang menerangkan kepada umat. Di fase akhir harus ada yang mencontohkan kepada umat bahwasanya kita harus tetap teguh dalam agama walaupun taruhannya nyawa. Dalam mempertahankan akal diperintahkan oleh Allah untuk belajar, Pak. Nah, ayat pertama surat yang diturunkan oleh Allah, Iqra, baca, belajar, bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dipelajari apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak, Pak, orang belajar banyak, tapi yang dipelajari bukan ayat-ayat Allah. Contoh, Albert Einstein, orang terpinter dalam sejarah. Beliau ini mencari Tuhan sampai bikin rumus, Pak. Energi E sama dengan MC kuadrat. Masya Allah. Ini rumus bener, Pak, teruji. Energi ini tuh nggak bisa hilang. Bahkan dia bisa menebak kondisi di luar angkasa yang hampa udara. Itu ternyata nggak kosong, Pak. Ternyata nggak hampa. Ada energi di sana. Namun sepinter-pinternya dia menemukan rumus duniawi tersebut, sampai akhir hayatnya si Einstein ini tidak dapat menemukan hidayah Islam. Padahal beliau tahu tentang Islam, Pak. Beda ya sama kondisi orang yang tidak pernah dengar tentang Islam. Einstein tahu tentang Islam, makanya bisa nemuin rumus energi tadi. Dia ngutak-ngutik ajaran Islam, aljabar, algoritma yang ditemukan oleh penemu muslim dipelajari oleh dia. Namun nggak nemu yang namanya hidayah. Hati-hati, Pak, hidayah itu mahal. Bersyukur kita dari kecil Islam sampai sekarang Islam, masih bertahan dengan Islam. Alhamdulillah. Jangan kufur nikmat, Bu. Kalau kufur, Allah cabut nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur nikmat dalam Islam gimana, Ustaz? Masih Allah kasih kesempatan sholat subuh. Itu harusnya disyukurin, Pak, Bu. Bersyukur. Orang-orang pilihan tuh yang bisa sholat subuh. Kita kufur. Gimana kufurnya? Ngeluh, capek. Akhirnya besokannya nggak mau sholat subuh lagi. Nah, ini orang kufur. Hati-hati, bisa hilang hidayah kalau nggak dipertahankan. Minimal jaga ucapan kita. Jangan sering mengeluh. Selalu ucap alhamdulillah. Kalau lagi seneng, alhamdulillah. Ala binikmati tatihimus sholihat. Kalau lagi susah, alhamdulillah ala kulli hal. Dua-duanya alhamdulillah, Pak. Masya Allah. Kalau umat Islam udah ngamalin agama sampai ke lisan-lisannya, ini baru hipcut
akal, menjaga akal. Allah perintahkan belajar, Iqra. Cara mencegah ada dua, menjaga akal ada dua, perintah, larangan. Perintah, hukuman. Perintahnya Iqra, hukumannya apa, Pak? Hukumannya adalah hukuman misalkan hukuman tentang ilmu, tentang akal, yaitu orang yang tidak mau belajar maka akan Allah berikan akalnya hilang tuh Pak, akhirnya jadi orang gila. Orang yang merusak akalnya, larangan meminum khamr. Meminum khamr itu merugikan orang lain nggak Pak? Ini kisah Barsisa. Ada ulama soleh Pak, abid, ahli ibadah, setiap hari sholat terus di masjid. Suatu saat iblis mau ngejebak, yang ngejebak dia langsung iblis Pak, turun tangan Pak. Enggak level setan-setanan lagi, iblis turun tangan. Saking solehnya, iblis berubah jadi kakek-kakek. Sholatnya lebih tekun, puasa tiap hari, tadarus baca Quran tiap malam. Masya Allah, nggak pernah tidur. Si Barsisa ngiri, hati-hati. Barsisa merasa ada yang nyaingin. Biasanya dia yang paling ahli ibadah. Sekarang nongol kakek-kakek kuat ibadahnya. Ditanya sama Barsisa. Makanya sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik Bu, termasuk ibadah. Makanya umatku, kata baginda Nabi Muhammad, adalah umat yang pertengahan. Umatku adalah umat yang pertengahan. Umatku nggak ada tuh boleh umat Islam jadi rohib, betapa terus di goa, nggak boleh. Umatnya Nabi Musa boleh, umatnya Nabi Muhammad nggak boleh. Karena Nabi Muhammad tahu umatku nanti sampai aku wafat itu masih berlangsung tuh sampai hari kiamat, berabad-abad lamanya. Kalau dia maksain diri untuk agama aja, rusak juga Pak. Makanya nggak boleh berlebihan. Apapun itu, kebaikan nggak boleh berlebihan. Kayak tadi makan minum berlebihan nggak boleh. Kan kebaikan Pak makan minum Pak. Ibadah berlebihan nggak boleh. Apalagi maksiat berlebihan. Nauzubillah. Barsisa nanya ke kakek-kakek ini, ya fulan, kakek, syekh, kamu kok bisa ibadah sekuat itu? Apa sih rahasianya? Rahasianya dulu saya bukan orang soleh. Nih bahasanya iblis nih Pak, nih mau ngejebak. Saya dulu bukan orang soleh nak, saya dulu orang maksiat, bukan maksiat. Tapi saya bertobat. Karena bertobat akhirnya lebih kuat untuk menjalankan ibadah. Akhirnya Barsisa ditunjukin tempat sama kakek-kakeknya. Kamu pergi ke situ tuh kalau mau maksiat tuh. Pas di tempat itu dijebak lagi sama iblis. Udah disiapin 3 Pak. Disiapin 3 hal. Pertama ada wanita tanpa busana. Kedua ada anak bayi, sebelahnya pisau. Ketiga ada khamr, minuman keras. Ini Barsisa orang soleh Pak, tapi polos. Orang soleh tapi polos. Dia mikir, kalau saya perkosa wanita merugikan wanitanya. Kalau saya bunuh bayi, merugikan bayinya dan orang tuanya. Saya milih minum khamr. Disangkanya setelah minum, habis itu bisa balik lagi ke masjid. Akalnya hilang Pak. Makanya Allah syariatkan haram khamr dan kawan-kawannya. Setelah minum khamr, bayi dibunuh, perempuan diperkosa, dikeroyok sama warga, akhirnya disalib. Dulu hukuman orang maksiat disalib Pak. Disalib, kondisi lemes, kesakitan, lewat kakek-kakek, kek tolong kek, ini saya mau bertobat. Setelah melakukan maksiat saya mau bertobat, tolongin. Kata kakeknya gini Pak, saya akan tolong kamu, tapi kamu harus sujud setelah itu kepada saya. Paham maksudnya Pak?
Setelah ditolong, beneran sujud Pak, bersisa. Saat sujud Allah ambil nyawanya. Mati kafir. Ibadahnya selama ini sia-sia. Karena tidak menjaga akal. Hibju akal. Itu baru 3 Pak. Udah jam 6. Lanjutnya nih Bu. Kata Pak Haji sampai jam 6 aja. Gimana Pak Haji? 2 lagi ini. Pertama hibju nasab. Hibjuddin, hibju nafas, jiwa, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab. Nasab ini keturunan Bu. Makanya Allah perintahkan menikah untuk menjaga keturunannya baik. Cara menjaga nasab dengan pencegahan, dicegah untuk menikah sesama jenis, menikah sesama kakak kandung, adik kandung. Makanya dulu pas Habil Qabil lahir tuh bawa kembaran Pak, kembarannya perempuan. Habil bawa Iklimah kalau nggak salah ya, Qabil bawa lupa. Habil bawa Iklimah barengan lahirnya, Qabil bawa yang cantik barengan. Tapi sama Allah disyariatkan kawinnya silang. Walaupun sama-sama dari rahim yang sama, waktu itu belum ada manusia lainnya. Tapi kawinnya jangan yang barengan lahirnya, karena bahaya. Kalau bahasa sekarang incest, menikah sesama saudara. Akhirnya anak-anak yang dilahirkan cacat. Itu banyak Pak terjadi di luar negeri itu. Makanya Qabil Habil disyariatkan kawinnya silang. Tapi Qabil nggak terima karena barengannya dia cakep Pak. Barengannya Habil kurang cakep. Nah, ya ini harus umat Islam harus rela berkorban dalam masalah gini. Kalau Allah udah mensyariatkan, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun Allah perintahkan korbanin anaknya Bu, Ismail. Tetap dijalanin. Walaupun akhirnya Allah ganti dengan kibas. Allah tidak zalim dengan syariatnya. Allah tidak mungkin menjolimi hambanya. Namun terkadang kita yang merasa dijolimi. Padahal kita nggak tahu maksud, makosid. Nah ini Pak, makanya innama amaluh biniat itu selalu berada dalam kutubus sitah, kitab-kitab hadis selalu di awal Pak. Bab pertama, bab niat. Karena kita sholat nggak tahu niatnya buat apa, error Pak. Ya, aro'aital ladzi yukadzdzibu bid fadzalikal ladzi yad'u wala yahuddu ala ta'amil fawailul lil, celakalah orang-orang yang karena niatnya enggak benar. Maqasidus syariah itu niat Pak. Maksud diciptakannya Allah syariat itu niatnya Allah menciptakan syariat, kita harus tahu. Hibjud nasab kayak tadi Bu ya, Allah perintahkan nikah, Allah larang incest, Allah larang hubungan homoseksual, lesbian dan lain sebagainya. Yang terakhir hibju menjaga harta. Oleh karena itu Allah melarang riba. Allah perintahkan jual beli, Allah larang riba. Jelas banget masalah harta. Ya, masalah harta jangan dianggap remeh Pak. Ini terakhir nih Pak, Bu, udah jam 6 lewat dikit. Dulu pas kita di alam ruh, belum disemprotin ke alam rohim, ya, itu yang kita bawa cuma sekedar nur saja Pak, ruh. Yang paling penting di alam ruh itu nur, cahaya. Setelah masuk ke alam rahim gelap Pak, Bu. Apa itu yang hilang tuh? Nurnya hilang Pak. Cahaya di alam ruh hilang. Muncul kegelapan rahim seorang ibu di dalam perut. Tapi muncul benda baru yang penting di alam rahim. Apa tuh Pak, Bu? Bukan mata,
bukan telinga, bukan mulut. Bahkan mulut kadang keleleban tuh sama air ketuban. Nggak penting di alam rahim mulut. Tangan, kaki nggak penting. Yang penting di alam rahim, apa namanya? Ari-ari, udel, puser. Karena itu bibit makanan apa saripati dari situ Pak Bu, sehingga bisa membentuk badan kita, jasad kita, bukan ruh kita. Ruh kita nanti dibentuknya di dunia nih sekarang nih. Alam rahim untuk membentuk jasad kita. Alam dunia kita jangan mikirin jasad Pak, harusnya. Bener gak Pak Haji? Kalau kita mikirin jasad kayak saya nih, gemuk. Mentinginnya jasad, makan mulu yang dipentingin ya. Perut ke bawah yang dipikirin ya. Yang ininya ke atas gak dipikirin nih. Dari hati, kolbu sampai ke otak gak dipikirin. Harusnya yang dipikirin di alam dunia, jasadnya otomatis Pak Bu. Jasad tuh udah Allah atur rezekinya. Sebelum rezekinya habis, jasad gak bakal mati. Jangan khawatir Pak Bu masalah jasad. Ya. Jasad ini bakal balik ke bumi, ditimbun tanah. Ruh kita yang bakal naik ke atas langit. Maka pikirin yang bakal naik. Jangan pikirin yang bakal ditimbun. Nah, ketika di alam rahim yang paling penting kan udel tuh Pak, Bu, ari-ari. Ketika lahir, oe-oe, ari-arinya diapain Pak, Bu? Potong. Kalau nggak dipotong apa yang terjadi Pak, Bu? Ininya membusuk, akhirnya bisa menyebabkan bayinya meninggal. Sekarang saya tanya, pas ari-ari dipotong, di dunia yang paling penting apa Pak, Bu? Nah, benar, Tat. Di dunia ini kan jasad yang tampak nih jasad nih Pak nih. Ruh kita tuh masih goib di dunia nih. Makanya kita kadang ketipu di situ. Yang paling penting di dunia tuh harta, hibjul mal ini nih, makanya Allah jaga. Yang paling penting di dunia itu harta, yang paling penting di dunia itu masalah fisik, yang paling penting di dunia itu masalah materi. Tapi masalah materi ketika kita pindah alam ke alam kubur, ini yang harus pertama kali diselesaikan Pak. Makanya pas ada orang meninggal, ahli warisnya harus mengatakan apa Pak? Bagi yang punya tanggungan hutang piutang, saya selesaikan. Kalau ahli waris saya nggak ngomong, hati-hati Pak. Dulu baginda Nabi Muhammad mau nyolatin sahabat Pak, Bu. Soleh sahabatnya. Sahabatnya soleh, bukan orang jahat. Tapi masih ada tanggungan hutang. Nabi belum mau nyolatin. Kata Nabi, cari. Orang yang hutangnya cari. Karena Nabi Muhammad paham Pak, masalah utang piutang di dunia. Kalau dibawa alam akhirat, alam kubur belum selesai. Kayak ari-ari kagak digunting. Selesai itu kubur jadi lubang-lubang neraka. Nauzubillah. Makanya Allah atur dalam maqasidus syariah, hibjul mal, jangan dianggap remeh. Memang urutannya paling akhir. Tapi di alam dunia ini yang paling bisa mencelakakan kita. Riba, Pak. Riba, hati-hati. Syekh Zakir Naik ditanya sama orang kafir, orang Kristen. Umat Islam riba haram, tapi masih banyak umat Islam nabung di bank ini. Wah, ini bagi orang kafir Pak, jadi sorotan nih kita nih. Bagi orang kafir yang pengen tahu tentang Islam, masalah riba nih jadi penghalang hidayah bagi mereka. Umat Islam riba dilarang, tapi banyak yang melakukan. Banyak yang nabung di bank konvensional. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya guru agama Pak. Saya guru agama salah satu sekolah negeri Jakarta. Saya ASN Pemda DKI.
barengan saya guru agamanya hampir semuanya udah gadein SK ke bank. Bank apa Pak? Bank DKI konvensional. Guru agama juga sama kayak saya. Saya share tuh ke grup guru-guru agama. Silakan yang mau hijrah ke bank syariah. Bank DKI ada bank syariahnya Pak? Ada. Alhamdulillah ada pejuang-pejuangnya dulu sehingga tercipta bank DKI syariah. Yang ikut cuma satu. Yang mau hijrah ke bank syariah cuma satu. Itu teman baik saya. Ngaji bareng. Yang lain bodoh amat. Dianggap remeh. Bukan cuma masalah nyimpen banknya Pak. Dia malah pinjem di bank DKI konvensional tersebut. Nah Zakir Naik jawab tuh pertanyaan. Masalah riba ini. Hati-hati nak tentang riba. Seluruh bank di dunia yang sifatnya konvensional itu terpusatnya di Swiss, dikelola oleh 7 keluarga, dikelola oleh 7 orang. Kalau bahasa orang Padang 7 marga. Seluruh marganya marga Yahudi. Pantes Israel negara kecil, tapi negara Arab Timur Tengah pada ketakutan. Ini udah dikuasain riba. Hebat gak tuh riba tuh Pak? Iblis sukses tuh masalah riba. Negara Arab, Dubai, Uni Emirat Arab, Libanon, sampingnya Israel, Mesir, bawahnya Israel. Itu semuanya udah dikuasain nama Israel lewat sistem ribawi. Maka dia nggak berani ngebela Palestina. Padahal kalau Arab mau mutus minyaknya aja Pak, kan minyaknya Israel Pak. Sumber daya minyaknya Israel itu dari Arab. Semesco namanya. Kalau dia mau stop aja kayak zamannya Raja Faisal. Raja Faisal tuh sempat nyetop Pak minyak ke Amerika kayak ini. Kolap langsung Pak Amerika. Chaos, kacau negaranya. Raja Faisal. Sekarang nggak ada yang berani. Raja Salman udah tua. Singa terakhirnya Arab. Diterusin sama MBS. MBS tahu sendiri Pak. Yang dulu di Arab kagak ada tempat dugem. Sekarang ada tempat dugem. Na'udzubillah. Ini tanda-tanda kiamat Pak. Tanda-tanda kiamat Bu. Hati-hati sebentar lagi. Makanya kita jaga maqasidus syariah, minimal kita paham Pak. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan difaqihkan, dipahamkan masalah agama. Untuk memahamkan masalah agama, minimal kita tahu maqasidus syariahnya. Maksud dan tujuannya disyariatkan agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Haji. Bismillah. Assalamualaikum. Bisa bertanya, Pak? Jadi teringat Pak Hasin yang suka bawa mic. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak tahu masuknya ke maqasidun nasab syariah atau nasab apa ya? ya, ibjun nafsah. Nah, saya tentang masalah penjagaan keluarga. Ya. Jadi gini, mungkin kebetulan di sini Ustadz sebagai guru agama juga yang mungkin nanti akan berinteraksi dengan para murid yang suatu saat mereka akan menjadi kepala-kepala keluarga. Ya itu. Jadi masalah keluarga itu jarang sekali ini dibahas di kalangan para
para bapak-bapak atau pria. Lebih banyak masalah keluarga itu di kalangan ibu-ibu saja seperti. Padahal sesungguhnya masalah keluarga itu justru harus dibawa oleh keluarga. Contoh dalam ayat-ayat tentang ya ayat Tuhan tentang jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian juga laki-laki yang baik, laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang paling baik pada keluarganya. Kemudian laki-laki itu adalah arijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, sehingga seperti pengertian laki-laki yang baik itu laki-laki yang yang paling baik pada keluarganya tuh sampai dipahamkan sebaik-baiknya sehingga harus seperti apa perlakuan kepada keluarga. Jangan sampai akhirnya yang muncul adalah tradisi, misalkan patrilinealnya yang muncul, padahal Islam sudah punya aturan-aturannya dalam masalah berkeluarga. Contoh seperti arijalu qawwamuna 'ala nisa. Apakah qawam itu hanya suatu sikap yang kepemimpinan saja yang power, misalkan powering yang pokoknya semuanya harus nurut seperti itu. Apakah seperti itu? Nah, ini mungkin hal-hal seperti itu kurang dibahas, padahal yang dimaksud dengan qawam itu seperti apa sehingga keluarga bisa nanti nyaman, terlindungi, kemudian ya tumbuhlah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, timbulnya permasalahan di kita sekarang yang fenomena ini, misalkan sekarang ada perempuan yang membakar suaminya gitu ya. Itu tidak berdiri sendiri muncul tiba-tiba, tapi bisa jadi karena aspek laki-laki yang seperti apa ketika dia menjalankan perannya sebagai qawwam itu, misalkan apakah menunaikan hak kewajibannya sebagaimana mestinya, atau mungkin karena sebagai qawwam apalagi mungkin di latar belakang sebagai polisi yang harus nurut saja dengan seperti itu. Nah, ini hal-hal seperti itu tidak terlalu sering bahkan dibahas dalam khutbah Jumat dan sebagainya. Atau mungkin sekarang ya orang baru setelah ada film yang namanya Ipar itu Maut ya. Saya belum nonton yang marak sekarang itu tentang, betul ya Bu? Ipar itu Maut ya. Nah, itu film judulnya Ipar itu Maut. Padahal itu ajaran Islam sesungguhnya yang menjadikan warning bahwa interaksi itu harus benar gitu. Sampai mereka terkaget-kaget gitu setelah dibuka dalam film itu bahayanya berinteraksi ipar itu seperti apa yang mengakibatkan apa-apa. Dan sekarang bukan pertanyaan berikutnya adanya kalau dulu teman bagaimana, itu lebih parah lagi gitu. Nah, di sini juga batasan-batasan dalam masalah pergaulan. Intinya Islam itu kan sudah ada tadi makosid-makosidnya itu ya. Seperti misalkan preventif. Misalkan ketika di kantoran kan berinteraksi tidak ada batas, misalkan kemudian antara bahkan guru-guru misalkan Pak antar saya pulang, padahal itu bukan mahram misalkan ya. Nah, itu hal-hal seperti itu akhirnya banyak menimbulkan fenomena perselingkuhan yang luar biasa. Akhirnya ya sekarang kalau baca punten di media sosial TikTok itu perselingkuhan bukan hanya dilakukan oleh bapak-bapak tapi ibu-ibu juga gitu. Nah ini makosid dalam hal-hal seperti ini. Pertanyaannya Pak, ya mungkin kesempatan ke Bapak ini tolong masalah penjagaan keluarga. Penjagaan keluarga itu harus dimulai dari mana dan harus efektif apa sehingga terhindar gitu dari hal-hal yang terjadi saat ini, yaitu seperti itu Pak. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu. Ini yang ditanya tidak lebih paham sebenarnya daripada yang menanya nih. Karena saya sendiri belum berkeluarga Bu. Saya sendiri belum berkeluarga. Jadi, tapi memang setahu saya sunnahnya jika khutbah Jumat itu diselingi. Sunnah Bu ya, Pak, sunnah. Jadi kalau ada khotib nggak nyampein tentang ini nggak batal. Tapi sunnah. Selain pesan takwa ini wajib nih, rukun. Itu diselingi tentang nasihat untuk kaum wanita. Nasihat untuk keluarga inilah bahasanya, interaksi wanita laki-laki perempuan. Sama diselingi juga dan tentang nasihat tentang fitnah dajjal. Nyambung nih Bu nih.
fitnah itu fitnah terbesar bagi umatku, kata baginda Nabi Muhammad SAW adalah fitnah wanita. Maka bagi ibu-ibu, mohon maaf, jaga diri, jaga aurat itu supaya tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-lakinya atau bagi kaum sesamanya. Hari ini sesamanya, Bu. Karena banyak yang lesbi. Hati-hati, Bu. Sesama perempuan pun bisa kena fitnah. Jadi sunnah tuh, Bu. Jadi terima kasih nih sarannya Ibu. Saya kadang suka lupa sama yang sunnah-sunnah juga. Kalau lagi ngisi Jumatan lupa nih masalah ginian. Ya, saking ngincer singkatnya. Akhirnya lupa gitu loh, dimasukin yang ininya nih. Pesan untuk kaum perempuan sama pesan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Ya boleh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di gimana itu, Pak? Akal-akalin contohnya. Belum kebayang soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini walaupun sama-sama tujuan gitu, sama-sama makosid, tapi kayak beda ini. Yang Bapak maksud tujuan negatif atau gimana nih? Harta kali ya? Yang negatif itu kayak dunia gitu ya, duniawi. Masya Allah. Menghalalkan berbagai macam cara. Ya ini fitnah, salah satu fitnah akhir zaman, salah satu ujian bagi umat Islam di akhir zaman, yaitu umat Islam sudah tidak peduli lagi yang namanya haram, yang namanya halal. Makanya tadi Allahumma faqihna fiddin. Kalau kata Ustaz tadi Hidayat, banyakin doa ini, Pak. Ya Allah, fahamkan aku terhadap agama. Wa alimna ata'wil, setelah paham bisa mengamalkannya. Banyak orang paham tapi pas ngamalin berat. Jadi contohnya guru agama, Pak, barengan saya satu grup se-DKI itu ada di grup itu guru-guru agamanya tuh. SD, SMP, SMA, SMK itu ada di grup itu, Pak. Se-DKI Jakarta guru agama Islam. Itu nggak sampai 10% yang pindah ke Bank DKI Syariah. Dan sudah hampir 80% menyekolahkan SK-nya di Bank DKI konvensional. Minjem duit, Pak. Buat beli rumah, buat beli motor, buat beli mobil, kredit. Itu kan riba, Pak, jelas, Pak. Kalau dia minjem di Bank DKI Syariah masih ada perdebatan. Walaupun ada yang berpaham, DKI Syariah atau Bank Syariah sama aja. Tapi kan minimal, kata Ustadz Abdul Somad, memang dunia ini udah kayak gini. Minimal kalau tidak bisa meninggalkan seluruhnya, Bapak nih kalau bisa ninggalin bank seluruhnya, tinggalin, Pak. Hidup di desa gitu, macul gitu, tinggalin, jalanin tuh yang kayak gitu. Tapi kalau nggak bisa ninggalin seluruhnya, minimal jangan meninggalkan sebagiannya. Ada Bank DKI Syariah ngikut. Begitu, Pak, mungkin jawabannya. Jadi kalau kita tidak bisa meninggalkan yang haram seluruhnya, minimal kita jaga tuh, jangan sampai ada Bank DKI Syariah, walaupun kata orang Bank DKI Syariah sama aja, sistemnya juga sistem ribawi juga, tapi kita minimal sudah ikhtiar. Karena ya ini nggak masyhur, Pak, ya, pendapat ini nggak masyhur, tapi wajib saya sampaikan, minimal kita paham gitu. Jika sahabatku, ya, ini bahasa hadis tapi bahasa saya, Pak, ya, saya kurang hafal teks hadisnya.
jika sahabatku melakukan kemaksiatan 10% aja, kata baginda Nabi Muhammad SAW, maka tempatnya akan di neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jika sahabatku meninggalkan agama, jika sahabatku melakukan maksiat 10% aja, yang haramnya 10%, enggak sholatnya 10%, enggak ngajinya 10%, enggak sholat berjamaahnya 10%, kayak tadi Abdullah bin Umi Maktum, itu dia akan di neraka tempatnya. Namun kelak di akhir zaman, tatkala di situ sudah penuh dengan fitnah, maka jika umatku yang masih hidup di saat itu mengamalkan agama 10% aja, meninggalkan maksiat 10% aja. Tadi Bank DKI konvensional pindah ke Bank DKI Syariah. Walaupun kita nggak tahu pasti isinya benar-benar halal atau enggak, ribanya masih ada atau enggak sih, kita nggak tahu. Tapi kita udah ikhtiar tuh 10% gitu loh. Itu insya Allah tempatkan di surga. Karena beda zaman Pak, beda fase. Fase Nabi ngelihat langsung. Kalau ada apa-apa nanya langsung kepada Nabi. Sekarang Islam aja berapa mazhab, Islam aja ada berapa aliran. Kita nanya ke aliran yang ini sama aliran yang ini beda jawabannya. Islamku mengamalkan 10% aja. Sholat berjamaahnya Jumat doang atau gimana, maghrib doang, isya doang. Itu udah alhamdulillah. Yang pasti satu Pak, amalan di akhir zaman, kata Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Gus Baha, beliau bilang, amalan paling hebat di akhir zaman ini yang penuh fitnah, itu amalannya menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada. Karena kalau kita nggak nerima takdir Pak, ya itu tadi, menghalalkan berbagai macam cara. Contoh, ibu nggak nerima takdir, Allah ciptakan sebagai perempuan. Zaman sekarang bisa Bu berubah jadi laki. Zaman dulu nggak bisa Pak. Walaupun zaman dulu ada kunsa, tapi itunya masih ada. Zaman dulu ada banci, tapi itunya masih ada. Zaman sekarang bisa dioperasi Pak. Kulitnya bisa berubah jadi kayak wanita. Rambutnya bisa kayak wanita, dipanjangin, dicangkok. Allahu Akbar. Dadanya yang dulunya laki-laki bisa nonjol. Allahu Akbar. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Kalau kita nggak nerima takdir Pak, berbagai macam cara dihalalin. Kita ditakdirkan sama Allah miskin nih. Rezeki itu takdir Pak, hati-hati. Ada orang kerja keras, dorong gerobak sampah, pagi udah keluar. Tadi saya jalan ke sini Pak, kan pagi tuh. Jam 4, sebelum jam 4 udah jalan ke sini Pak. Itu yang bangunnya pagi banyak kan orang-orang susah. Pemulung, tukang gerobak, sampah. Orang-orang yang naik mobil masih jarang. Motor banyakan tuh barengan saya. Motor sama mobil kan pasti miskinan motor baik, logikanya kita kan. Banyakan orang miskin tuh pagi Pak bangunnya Pak. Kerjanya berarti kesimpulannya apa? Kerjanya lebih keras. Kenapa dia nggak tambah kaya? Allah takdirin segitu. Dan jangan bilang, nah tadi surat Al-Fajr, famal insanu ila rabbika apa? Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Jangan kamu berpikir jika kamu dikayakan oleh Tuhanmu, dikasih rejeki oleh Tuhanmu, kamu beranggap itu adalah anugerah, akroman, kemuliaan. Jangan. Sebaliknya, wa amal insanu ijama petalahu faqadara alaihi rizqahu. Jika kamu ditahan rezekinya, disedikitkan rezekinya, jangan pernah berpikir itu adalah kehinaan.
Kala bala. Jangan pernah. Karena Allah kalau sayang sama hambanya malah diuji, Pak. Bener gak, Pak? Ujian paling besar itu para nabi. Sekarang ini jadi panjang lah gini, gara-gara Pak Haji nih. Jangan nyalin saya ya, Pak Haji. Ini gara-gara Pak Haji nanya nih jadi panjang nih. Sekarang saya tanya. Ada 124.000 para nabi, Pak, dan rasul. Di antaranya ada 313 rasul yang diwajibkan menyampaikan risalah. Di antara 313 ada 25 yang wajib kita ketahui namanya. Karena disebutkan dalam Al-Quran. Dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Di antara 25 yang kita kenal aja, Pak. Yang kaya berapa, Pak? Ini kekasih Allah loh. Nah. Yang kaya berapa, Pak? Kalau saya bilang cuma 3. Dari 25 ya. Kalau yang lebih-lebihnya saya nggak tahu, nggak kenal juga. Karena nggak disebut dalam Al-Quran. Dari 25 yang kaya cuma 3, Pak. Itu pun melalui berbagai macam ujian. Pertama, Nabi Yusuf alaihi salam. Difitnah dulu tuh. Tapi akhirnya jadi raja atau menteri keuangan di Mesir. Ya kan, Pak? 1. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam. Nggak langsung kaya, Pak. Ngelawan Jalut dulu tuh, pakai ketapel. Ketapelnya bukan yang begini ya. Yang begini. Ketapelnya Turki. Matanya buta, Jalut. Daud diangkat jadi raja saat itu. Setelah mengalahkan Jalut. Nah, yang ketiga, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Allah sayang sama dia, tapi Allah kasih kekayaan tujuannya bukan karena Allah benci. Tujuannya bukan karena supaya kita niru dia, bukan. Tapi tujuannya Allah pengen nunjukin kebesarannya. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menciptakan makhluk yang namanya manusia. Nabi Sulaiman jadi raja, bukan cuma rajanya manusia. Rajanya jin, rajanya hewan, burung hut-hut dipanggil. Bayangin, Pak. Awan jadi kendaraannya. Allah bisa, Pak. Cuma Allah di dunia bukan itu tujuan dan maksudnya. Balik lagi ke maqasidus syariah. Ad-dunya darul imtihan. Dunia Allah ciptakan sebagai tempat ujian. Malah kita harusnya sedih, Pak, kalau nggak diuji sama Allah. Ini tempat ujian nih. Sama Allah dikasih seneng mulu. Wah, hati-hati. Istidrat. Hati-hati istidrat. Al-akhiratu darul jaza. Akhirat ini tempat pembalasan. Kalau dulu di dunianya benar baik, dibalas ini surga, Pak. Oh, ya itu kayak Nabi Sulaiman. Nggak terbatas kekayaannya, nggak terbatas kehebatannya. Nggak cuma di kalangan manusia doang. Tapi kalau di dunianya, ya itu kayak tadi kata Pak Haji, menghalalkan segala cara, nggak peduli dengan yang haram, hati-hati jajaknya, pembalasannya. Ingat aja, Pak Haji Jajami Harja. Apaan tuh? Nah, jajak itu pembalasan, Pak. Pembalasannya neraka. Sekarang terakhir nih, Pak. Bu, terakhir, Bu. Ibu disuruh milih, ada rumah kecil, kos-kosan. Tapi ini kalau ibu milih itu selamanya buat ibu ditinggalin. SHM, sertifikat hak milik. Ada rumah gedung, apartemen mewah. Tapi cuma dipakai sebulan. Sebulan doang, Bu, dikasihnya, Bu, di situ. Ibu milih mana, Bu? Yang kecil aja tuh, Pak. Milih yang kecil. Sekarang saya tanya, Pak. Dunia itu artinya dana yadunu dunyanan. Artinya setelah diciptakan dunia ini, Allah kasih sifatnya melekat dengan namanya. Dunia sifatnya itu melekat dengan namanya. Dunia dana yadunu yudanan. Artinya sementara. Bapak kasih gedung, Pak. Di dunia ada gedung. Nah. Di dunia gedung mewah, tapi pas kiamat atau Bapak mati tinggal, Pak. Di surga enggak Firdaus.
paling bawah deh, ma'wah aja deh, surga ma'wah. Bukan Firdaus nih, Firdaus levelnya Nabi Muhammad tapi kalau mintanya surga Firdaus Pak, sunnah. Mintanya paling tinggi. Jadi kalau nggak kesampaian minimal dapat ya bawahnya gitu. Jangan mintanya paling rendah. Tapi Ustadz Abdul Somad salut tuh sama salah satu sufi. Ilahi las tulil firdaus si Allah. Ini sufi mau minta firdaus Pak. Dia mau ngamalin sunnah. Tapi caranya cakep. Caranya ngerayu Allah. Ya Allah, aku tidak pantas masuk firdaus ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku juga gak sanggup masuk nerakamu ya Allah. Neraka jahim. Dia pinter Pak, surganya ditembak paling tinggi, Firdaus. Nerakanya ditembak paling tinggi juga, nggak paling dalam, jahim. Neraka jahim tuh paling ini Pak. Pinter nih sufi nih. Paling dalam itu jahanam. Jahim nih neraka paling ini, paling atas kalau bahasa level neraka tuh paling atas. Dia pinter Pak. Dia mintanya Firdaus, gak mau masuk neraka paling rendah. Neraka paling inilah, paling ringan. Allahu Akbar. Makanya Ustadz Abdul Somad ancungin jempol nih. Sufi yang bikin syair ini nih. Ujung-ujungnya minta taubat sama Allah. Fahabli taubatan waghfir zunubi. Dan engkau mencintai orang yang bertobat, maka ampunilah dosa-dosaku. Allahu a'lam bishawab. Cukup Pak Haji ya. Apa tuh Pak Haji? Oh iya, ada lagi. Ada Darurat, Al-Hajiyat, sama Al-Tahniyah. Ya itu nggak nyampe tuh. Waktunya belum nyampe. Ya baik. Baik Pak Haji, alhamdulillah. Insya Allah Pak Haji. Doakan bisa umur panjang. Masya Allah. Sabtu juga, ibadah subuh. Insya Allah, siap. Siap Pak Haji, insya Allah. Dua lagi berarti Pak Haji. Kan darurat tuh udah nih hari ini. Insya Allah Pak Haji, insya Allah. Kalau masih ada umur insya Allah. Tadi udah ditutup ya, tutup lagi mungkin ya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordings